Halo guys, ketemu lagi. Mari kita lanjutkan ngobrol-ngobrol kita masalah inovasi. Di chapter 6 ini, saya ingin ngobrol masalah agar bagaimana kita tidak salah server dalam berinovasi. Gimana sih maksudnya salah server itu? Apakah kayak di website itu kalau kita ketik muncul 404 file not found karena salah server? Nah, kita bahas lebih lanjut. Untuk lebih menjelaskan masalah server itu, berikut sini saya berikan dua kasus nyata yang untuk lebih menjelaskan masalah tersebut. Di sini masing-masing ini akan mewakili suatu server yang jauh sekali berbeda yang hendak kita bahas. Yang pertama, ini adalah kasusnya si Nokia ketika 2016 dia akhirnya diakuisisi oleh Microsoft karena dia akhirnya kalah berdarah-darah di kompetisinya cellphone itu. Yang menarik di sini adalah perkataannya CEO itu ketika dia akhirnya kalah dia kusim sambil menangis dia berkata, "We didn't do anything wrong, but somehow we lost." Jadi sini perhatikan, sampai detik-detik terakhir pun dia masih menganggap dia itu tidak salah. Dia tidak melakukan kesalahan apa-apa, tapi kalah. Ini poin yang pertama. Sementara di sini kita lihat ketika Google sedang berkompetisi dengan OpenAI dan ChatGPT-nya, dia langsung buru-buru tanda kutip secara implisit mengakui kesalahannya, langsung mengumumkan code red dan menganggap ini sebagai potential threat. Bagaimana kemudian kita bisa memberikan solusi atas ini? Jadi beda ya servernya. Satu sampai detik-detik terakhir dia tidak mau ngaku dia salah untuk kemudian memperbaiki diri. Sementara yang ini, yang kedua, Google dengan Sundar Pichainya ini, dia langsung mau mengakui bahwa dia itu ada something wrong pada diri kita ini salah, dan cepat-cepat ayo langsung kita koreksi secepat mungkin. Bahkan sampai dia itu mengundang dua founder utamanya Google, yaitu Larry Page dan Sergey Brin diundang kembali untuk membicarakan masalah ini. Jadi ini benar-benar dua server yang berbeda. Satu sampai detik-detik terakhir dia tidak mau ngaku, dia salah, ada kesalahan. Sementara di sisi lain, berarti ini ada something wrong di diri kita ini. Kalau kita nggak segera memperbaiki, kita akan kalah. Dua kutub yang berbeda ini menggambarkan dua server yang berbeda, bahkan dua mindset yang berbeda, dan ini akan menjadi penentu kita dalam berinovasi. Jadi, kalau secara kajian mindset itu, orang yang tidak mau mengakui kesalahannya, berat sekali mengakui kesalahannya, bahkan sampai detik terakhir, itu lazimnya disebut sebagai orang yang memiliki fixed mindset. Sementara orang yang mudah mengakui kesalahannya, cepat-cepat mengakui kesalahannya, dan berharap dia itu bisa belajar dari kesalahannya itu untuk mengembangkan dirinya, maka itulah yang disebut sebagai growth mindset. Ini jadi ada satu namanya fixed mindset, yang kedua ada growth mindset. Jadi menjelaskan masalah fixed mindset dan growth mindset dalam kacamata ilmiah. Jadi istilah ini pertama kali diteliti dan dimunculkan oleh ini, Bu Carol S. Dweck ini. Beliau seorang profesor dari Stanford. Jadi setelah beliau meneliti dan menulis bukunya, kemudian istilah fixed mindset dan growth mindset ini banyak diadopsi di bidang-bidang lain. Awalnya kajian psikologi, kemudian diadopsi juga di bidang pendidikan, bisnis, manajemen, entrepreneurship, innovation, dan lain-lain. Dan adapun hubungan bagi kita, ini kan akan penting untuk dalam kajian masalah inovasi. Dan bahkan buku ini secara khusus pernah direview sendiri oleh Bill Gates dalam Gates Notes-nya. Jadi bayangkan ini buku yang cukup berpengaruh sekali dalam masalah mindset pemikiran kita. Bahkan sampai Bill Gates pun membuat review khusus masalah ini di blognya pribadi. Jadi apakah fixed mindset dan growth mindset secara mendetail itu dan hubungannya dengan tadi kisah antara Nokia dan Google melawan ChatGPT-nya itu? Maka kelihatan di sini di belah kiri ini adalah gambaran daripada orang-orang yang memiliki fixed mindset.
Saya merah-merah yang 3 poin yang paling penting dalam berinovasi itu. Satu, orang yang mempunyai fixed mindset itu sangat alergi dengan namanya kritik ataupun feedback ataupun apa itu. Mereka itu sangat, ya boleh kita katakan tanda kutip itu high profile, tanda kutip keras kepala. Kasarannya gitulah ya. Kemudian karena itu mereka itu gengsinya tinggi, nggak mau kelihatan bodoh, takut salah, takut dibilang kayak nggak bisa apa-apa. Makanya mereka suka menutup-nutupi dan tidak mau mengaku itu. Dan kemudian yang ketiga, mereka itu malu dengan hal yang baru. Kenapa? Karena hal yang baru berarti mereka bodoh lagi kan, nggak mungkin harus belajar lagi. Nggak mau mereka. Udah, apa aja sudah ini, saya sudah convert. Makanya fix, tidak berkembang. Sekarang jika orang memiliki fixed mindset ini, dia itu sangat takut jikalau dia itu salah, sangat takut jika dia itu gagal, tidak mau mengakuinya, apalagi belajar daripada kesalahan dan kegagalannya itu. Kebalikan dengan growth mindset. Dia itu asal sepanjang itu logis, maka segala kritikan, masukan asal logis, argumentatif, ilmiah, nggak ada masalah. Dan bahkan mereka itu cukup humble, mau mengakui kesalahan, kekurangannya, kegagalannya sekalipun, agar bisa memperbaiki diri. Jadi beda sekali. Inilah orang-orang yang growth mindset. Dengan mengakui kekurangan, kekalahan, kesalahan, kegagalan, dia itu kemudian dia bisa berkembang, tidak membatasi dirinya. Jadi, dan itulah yang menjadikan orang ini bisa berinovasi. Kenapa? Nah, karena berinovasi seperti chapter kita yang kemarin kita sudah bahas itu, ada yang namanya valley of death. Bahwasanya yang namanya inovasi itu identik dengan kegagalan. Yang membedakan inovasi seorang itu bisa berhasil dan tidak berhasil, kamu itu bisa belajar dari kegagalan untuk memperbaiki inovasimu atau tidak. Kalau berhasil, maka inovasimu sukses. Itu adalah growth mindset. Sementara kalau inovasimu gagal, kamu tidak mengakui kesalahanmu, kegagalanmu, apalagi belajar darinya, maka ya inovasimu tidak akan berkembang dan gagal dan mati di valley of death. Itulah apa yang terjadi di fixed mindset. Jadi ini memang dua-duanya itu beda server. Kadang kalau diajak ngomong ya nggak nyambung, beda frekuensi. Nanti ya ketemu muncul apa kode 404 file not found, server not found, beda server sudah. Makanya di sini pentingnya kita untuk memahami dan membahas ini agar kita ada di dalam jalan yang benar. Bahkan lebih lanjut lagi, ini ada Profesor Anthony Fredericks, dia yang bikin buku Visual to Sizzle, yang meneliti lebih khusus masalah hal-hal apakah yang dapat menghancurkan kreativitas seseorang. Di psikologi itu dia ngomong, fixed mindset itu menghalangi dan menghancurkan kreativitas seseorang. Padahal kita tahu, yang namanya kreativitas itu adalah bahan bakar utama daripada inovasi. Kalau yang namanya kreativitas sejak awal itu sudah dihancurkan, gimana bisa orang berinovasi? Inovasi yang dikata dilakukan pun akan mediocre. Takut salah, takut gagal, ya akibatnya tidak akan berhasil. Nanti akan kita bahas lagi masalah fixed mindset dan growth mindset dalam masalah inovasi ini. Karena tampaknya VT-nya kita nggak cukup. Nanti akan kita lanjutkan ke part 2 ya. I'll be back.